Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan yang tidak asing bagi kita, yaitu ada seorang ayah dengan anaknya yang membawa seekor keledai, dan mereka berdua berjalan menuju suatu tempat. Dan keledai itu hanya dituntun, maksudnya tidak dinaiki. Kemudian di tengah jalan ada orang yang berkomentar, yang komentarnya mengatakan bahwa kedua orang itu, yaitu ayah dan anak tadi, dibodoh-bodohkan, dicela, karena ya ada keledai kok tidak dinaiki, hanya dibawa saja atau dituntun saja. Kemudian ayah dan anak itu menaiki keledai itu karena mengikuti saran atau komentar orang yang ada di pinggir jalan tadi. Setelah dinaiki berdua, kemudian ketemu orang lain lagi yang juga berkomentar yang hampir sama, yaitu mencela, menyalahkan, membodoh-bodohkan. Karena keledai yang kecil itu kok tega-teganya dinaiki dua orang, yang tentunya keledai itu keberatan, beban. Mendengar komen orang yang di pinggir jalan tadi, kemudian ayah dan anak itu berpikir bagaimana caranya agar keledai itu tidak keberatan beban. Kemudian ayahnya yang turun, anaknya saja yang naik, agar keledai itu ya tidak terlalu keberatan membawa beban. Setelah berjalan beberapa saat, ada lagi ketemu orang yang juga komen dan menyalahkan anak tadi, mencela, membodohkan, dan lain-lain. Dianggap anak yang tidak tahu diri. Masa ayahnya suruh berjalan, dia enak-enak naik keledai. Akhirnya apa yang dikatakan orang itu dituruti. Jadi yang naik sekarang ayahnya,
anaknya yang jalan kaki. Dan ketika berjalan ketemu lagi orang yang mengomentari lagi. Yang komentarnya juga sama, selalu menyalahkan, membodohkan, mencela dan lain. Dianggap orang tua itu ya salah. Orang tua yang tidak tahu diri, tidak kasihan dengan anaknya. Orang tua enak-enak naik keldai, anaknya suruh berjalan umpamanya. Mendengar itu kemudian berubah lagi, sehingga keledai itu dipanggul, digotong berdua. Kenapa? Ya karena mengikuti komentar-komentar orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dinaiki berdua salah, dinaiki satu orang salah, tidak dinaiki salah, sehingga tinggal salah satu caranya, yaitu diponggul atau digotong misalnya berdua tadi. Dan ternyata itu pun juga tambah ditertawakan orang banyak, dianggap orang gila. Ini hanya sebuah perumpamaan saja, bahwa kita ini hidup di dunia ini, bermasyarakat, bertetangga, berteman. Apa yang kita lakukan, apa saja, bisa seperti itu. Selalu saja ada yang mengomentari, ada yang menyalahkan. Padahal yang kita lakukan mungkin tidak seperti yang mereka sangkakan. Artinya apa? Artinya kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti itu dalam keseharian kita, kita tidak harus mengikuti kata-kata orang, tapi yang kita ikuti yang memang benar menurut agama kita, tidak menyalahi aturan, etika, dan lain-lain. Karena kalau kita selalu mengikuti kata orang, ya bisa seperti itu. Namanya orang, ada yang benar, ada yang tidak. Jadi kita ambil yang memang pas, yang benar saja. Kalau yang tidak ya sudah, kita tinggalkan. Insya Allah seperti itu. Dan paling tidak kita juga harus belajar menerima atau mendengarkan apa-apa yang ada di sekitar kita, termasuk komentar-komentar tadi. Tapi semuanya ya harus kita seleksi, kita teliti mana yang memang baik dan benar dan bisa kita lakukan. Insya Allah seperti itu. Dan kita tidak perlu menggerutu, tidak perlu marah, kecewa, atau saling menyalahkan. Tidak. Karena di dalam agama kita kan sudah diajarkan semuanya, insya Allah. Di antaranya ya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya alladzina yastami'unal qaul
fayattabi'una ahsanah. Jadi orang yang mendengar perkataan dan mengikuti yang baik. Artinya apa? Artinya manusia, orang itu bisa saja memberi komentar, memberi saran, nasihat, atau yang lainnya. Ya kita harus belajar jadi orang yang baik, jadi pendengar yang baik, harus rendah hati, mau mendengarkan. Tapi apa yang kita dengar itu tidak semua kita terima, kita ambil, tidak. Kita ambil yang baik saja. Dan itu kalau boleh diumpamakan lagi, seperti ketika kita belanja, umpamanya beli buah nanas umpamanya, ya kita beli sama kulitnya, umpamanya seperti itu, jadi utuh. Tapi sampai di rumah, ya tidak semuanya kita makan. Kita kupas, kita bersihkan, dan baru setelah bersih kita makan. Yang kulitnya, yang durinya atau apa itu, ya kita buang. Umpamanya seperti itu. Dan bisa diumpamakan yang lain-lainnya yang hampir sama. Umpama juga beli sayuran, beli sayur kacang atau kangkung atau apa yang lain, kan tidak utuh semuanya di sayur, mungkin juga ada yang dipotong, dibuang, dan lain-lain. Insya Allah seperti itu. Jadi kehidupan kita itu juga begitu. Kalau ada orang yang ya memberi saran, memberi komentar atau apapun, ya kita dengarkan dengan baik. Dan nanti kita pilah-pilah, kita pilih. Dan tidak perlu emosi, marah, mencela, memaki, dan lain-lain sebagainya. Karena kalau kita mencela, memaki, dan mengatakan hal-hal yang seharusnya ya tidak pantas kita ucapkan sebagai seorang Muslim, orang Islam yang diajarkan untuk berkata yang baik kepada siapapun, maka itu sebenarnya sebagai tanda ataupun ciri bagi siapapun, entah itu kita ataupun orang lain, bahwa agama yang dipahaminya, yang dilakukannya masih ada yang perlu dibenahi. Karena agama kita mengajarkan tentang akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang tidak mengajarkan untuk mencela, merendahkan, dan bertutur kata yang tidak baik, yang tidak enak didengar oleh orang lain. Sebenarnya seperti itu. Maka untuk itu ya mari kita itu belajar membenahi akhlak kita, perilaku kita agar lebih baik lagi. Karena Rasulullah itu kan diturunkan di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Bukan hanya sekedar pandai mengerti tentang agama. Tapi kalau akhlaknya, perilakunya belum baik, ya
itu berarti kita masih ada masalah yang harus kita luruskan atau kita benahi tadi. Jadi dengan kisah cerita perumpamaan tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita itu ya pertama ya jangan mudah mengomentari apa yang dilakukan orang lain kalau kita sendiri sebenarnya tidak tahu persis duduk persoalannya, karena dikhawatirkan bisa menjadi fitnah atau kita menjadi buruk sangka, padahal yang dilakukan orang lain itu boleh jadi bukan seperti yang kita sangkakan. Kemudian yang kedua ya kita kalau menerima komentar dari orang lain yang bermacam-macam tadi, ya kita belajar mendengar, menerimanya. Tapi nanti ya kita saring, kita pilih mana yang memang baik dan mana yang tidak. Kalau itu baik ya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Karena ada saudara kita yang memberi masukan, memberi nasihat. Karena kita sebagai manusia itu kan tidak luput dari salah dan lupa. Kita bukan malaikat. Jadi itu hal yang manusiawi, yang wajar. Kalau kita ada salah ataupun khilaf, namanya manusia tadi. Insya Allah seperti itu. Tapi kemudian kalau orang lain itu memberikan masukan ataupun komentar yang mungkin keliru, tidak seperti yang mereka sangkakan, ya kita diajarkan oleh Allah ya memaafkan kalau orang lain itu salah, dan doakan saja, mohon ampunkan agar kesalahan itu diampuni oleh Allah. Itu saja sudah alhamdulillah, sudah baik seperti itu. Jadi tidak perlu kita itu marah, memaki, membenci, dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebenarnya. Umpama seperti itu. Jadi tidak perlu. Islam sudah memberi solusi, jalan keluar kalau kita menyikapi sesuatu yang baik ataupun yang buruk, yang enak ataupun yang tidak. Jadi seperti itu insya Allah. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi saya untuk kedepannya agar menjadi hamba Allah yang lebih baik insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya ya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.